Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ervina Iin Herwanti. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai interpretasi citra. Perlu diketahui nih bahwa interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Nah, dari hasil interpretasi citra ini kemudian akan digunakan untuk analisis lebih lanjut pada disiplin ilmu tertentu seperti geologi, geodesi, ekologi, dan lainnya. Nah, untuk dari interpretasi citra itu sendiri memiliki unsur-unsur yang perlu diperhatikan, yaitu ada warna, tekstur, bentuk, ukuran, pola, bayangan, situs, asosiasi, yang kemudian ini merupakan dasar dalam menginterpretasikan citra. Kemudian untuk langkah-langkahnya ada beberapa nih, ada deteksi, identifikasi, dan analisis. Nah, untuk deteksi ini merupakan langkah untuk menemukan ada atau tidaknya objek. Terus lalu identifikasi adalah kegiatan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra yang dapat dikenali dengan ciri-ciri tertentu. Dan yang ketiga adalah analisis atau menerjemahkan citra sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Nah, teman-teman, mari kita simak pada penjelasan selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan interpretasi citra dari data Google Earth, hasil citra satelit. Nah, saya akan menggunakan wilayah di daerah Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nah, untuk melakukan interpretasi citra, kita akan melakukan deteksi terlebih dahulu ya. Nah, di sini dapat lihat nih ada beberapa objek ya yang dapat kita akan identifikasi pada fase selanjutnya. Di sini ada beberapa bentuknya kotak-kotak, lalu di sini juga lalu ini ada bundar-bundar, lalu di sini ada tekstur yang halus, kemudian di sini juga ada berbentuk kotak, terus di sini ada beberapa seperti tekstur yang lumayan kasar ya. Nah, setelah kita mendeteksi ada beberapa objek di sekitaran kawasan ini, kemudian kita akan melakukan identifikasi dengan cara merujuk pada unsur-unsur hasil citra satelit, yaitu ada warna, rona, situs, asosiasi, dan lain-lain yang ada berjumlahnya 8 ya. Nah, untuk langkah yang pertama, ini saya melihat kawasan yang kotak-kotak ya. Di sini ada terlihat kotak-kotak, terkotak-kotak dengan struktur yang lurus dan mengikuti arah jalannya sepertinya. Jadi ini dan berwarna coklat dengan daya serap yang lumayan rendah. Kemudian ini teksturnya juga terlihat kasar. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa di kawasan ini termasuk ke dalam permukiman ya. Kita akan tandai terlebih dahulu permukiman. Terus lalu di sini juga ya, karena memang di sini letaknya sama. Lalu kita akan tulis, akan kita namai permukiman seperti ini. Kemudian di sini juga terlihat seperti daerah yang lurus dengan banyak jalur ya yang saling berkesinambungan dengan warna yang cerah ya. Warna cerah. Nah, ini dapat disimpulkan ini adalah jalan karena ini berasosiasi dengan beberapa permukiman dan ada beberapa gedung yang berkesinambungan. Kita namai jalan raya. Kita berikan pad terlebih dahulu, kita kasih jalan raya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian di sini saya melihat kompleks yang di sini terlihat seperti bundar-bundar ya. Ini jika dia diperbesar, ini akan terlihat seperti kubah. Ini kubah dan bisa disimpulkan bahwasannya di sini merupakan kawasan kompleks masjid ya, dan bukan hanya di sini saja, namun kompleksnya ini sampai sini. Karena apa? Karena di sini juga ada dan saling berkesinambungan. Maka saya akan namai kompleks ini adalah kompleks masjid. Kita namai masjid.
Kemudian di sini, di sebelah sini saya melihat beberapa gedung yang di sini terlihat agak memanjang dengan warna-warna yang cerah ya. Nah, dan ini terletak pada dekat permukiman dan dekat dengan kota dan beberapa jalan yang saling berkaitan. Nah, ini kemungkinan merupakan kawasan untuk ketersediaan bahan konsumsi dan bahan sandang yang diperlukan oleh masyarakat sekitar. Dan di sini memang karena permukiman di sini dan letaknya ditaruh di sini dengan jangkauan yang lebih mudah didapatkan dari warga sekitar. Nah, di sini juga kita ada bangunan yang kotak terus warnanya agak biru dengan warna yang cerah. Ini juga bisa disimpulkan sebagai satu kesatuan dengan ini. Namun ini adalah pasar tradisional dan ini bisa disimpulkan bahwa ini merupakan pasar modern karena dilihat dari atapnya saja ini memiliki perbedaan ya. Di sini lebih tertata dan lebih terbangun dan sehingga ini bisa disimpulkan oleh modern. Kita namai ya. Ini namanya pusat perbelanjaan. Oke. Selanjutnya di sini ada tekstur yang halus dengan warna lumayan tidak cerah ya. Nah, ini bentuknya jika kita perbesar kita lihat ini akan saling berkesinambungan dan di sini berasosiasi dengan beberapa pepohonan yang melingkar di sini. Lalu ini bentuknya agak tidak lurus seperti lurus buatan manusia, lalu di sini dikelilingi oleh lingkungan penduduk, maka ini bisa disimpulkan bahwa di sini terdapat sungai. Ini merupakan objek sungai, di mana di sini juga dipastikan dengan bangunan yang menjadi penghubungnya yaitu jembatan. Ya. Kita namai ini sebagai sungai, lalu kita namai jembatan. Oke, setelah seperti ini, di sini juga setelah terlihat seperti ada jalan, pertemuan antar jalan, di sini ada titik tengah. Titik tengah jika kita zoom akan seperti ini. Nah, ini bisa disimpulkan lambang atau dari tugu, semacam tugu dari persimpangan ya. Kita namai tugu persimpangan. Oke, setelah ini kita akan kembali di sini karena ini dekat dengan sungai, lalu dekat dengan beberapa permukiman, banyak permukimannya dan akan berseberangan dengan daerah yang lain. Kemungkinan di sini adalah merupakan kawasan untuk bisnis. Di sini bisa berdiri seperti pertokoan, lalu untuk ada beberapa hotel ataupun penginapan karena memang seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini kompleks masjid ini merupakan masjid yang cukup besar, jadi banyak wisatawan juga yang datang ke sini untuk maupun penasaran dengan kompleks ini maupun dengan ataupun berziarah. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa ini adalah kawasan distrik untuk bisnis tanah lain. Oke. Seperti ini, kemudian di sebelah sini ada semacam kotak berbentuk kotak, lalu di sini ada tekstur yang kasar dan kemungkinan ini merupakan vegetasi karena berwarna hijau. Ini juga iya. Lalu ini merupakan tanah, seperti tanah kosong yang tidak terdirikan oleh bangunan. Kemudian jika kita zoom tidak ada apa-apa dan ini merupakan seperti banyak akan didirikan oleh bangunan. Maka ini merupakan lahan kosong ya awalnya yang kemungkinan akan didirikan oleh bangunan. Kemudian di sebelahnya terdapat berbentuk kotak lagi, namun jika kita zoom ini mempunyai warna hijau, lalu di sini agak berbentuk yang tidak teratur, kemungkinan dengan belang-belang yang ini merupakan dengan tekstur yang cukup halus ya. Kemungkinan ini merupakan kolam yang dimana kolam ini ditumbuhi oleh beberapa tumbuhan di dalamnya. Kita namai kolam.
lalu di sebelahnya ini juga ada gedung untuk pemerintahan ya, sepertinya karena memang besar dengan bangunan yang cukup kokoh yang sebelahnya ini lahan kosong ini bisa dijadikan kawasan parkir untuk gedung ini. Kemudian setelah itu kita bisa bergeser untuk ke wilayah selanjutnya. Nah, di sini ada seperti bangunan yang ikonik, berbentuk agak berbeda dengan bangunan yang lainnya yang mayoritas berbentuk kotak-kotak. Lalu di sini kompleks ini, sekitar ini ada beberapa vegetasi yang mengelilinginya. Lalu di sini berbentuk, terus di sini kayak ada seperti monumental. Di sini baru ada semacam bangunan. Jika ditelisik ke sebelah sini terdapat vegetasi lagi, dan di sini ada seperti monumen kembali. Nah, jika dilihat dari asosiasi dari sekelilingnya, ini berupa bangunan, lalu di sini ada vegetasi yang lumayan rimbun dengan beberapa monumental. Ini bisa disimpulkan bahwasanya wilayah ini merupakan wilayah yang berupa taman kota, gitu ya. Kita akan namai kawasan ini dengan taman kota. Oke, kita bergeser di sebelah sini. Nah, di sini banyak seperti bangunan yang warnanya pantulannya itu bukan merah bata, namun banyak yang putih dengan banyak di sekelilingnya itu ada beberapa bangunan yang melingkarinya seperti di sini, lalu mengelilingi, lalu di tengahnya ada bangunan lagi, lalu ini bundar, dan di sini ada putih dan lumayan besar ya, dan terlihat gagah dari atas, dan ini merupakan satu kompleks, satu kesatuan. Nah, jika dilihat dari asosiasi sekitarnya, yang ini merupakan taman kota, lalu di sini ada beberapa kompleks masjid atau permukiman bisnis, lalu di sini kemungkinan merupakan kawasan untuk pemerintahan. Nah, karena apa? Karena di sini sudah ada pusat untuk bangunan seperti ATM BCA pusat. Lalu di sini ada taman kota. Biasanya kalau misalnya taman kota lalu terdapat bangunan yang tertata dengan megah di sebelahnya, biasanya itu merupakan kawasan untuk pemerintahan. Itu ya, kita namai kawasan pemerintahan di sini. Lalu kita jika geser sebelah sini, nah di sini berbentuk kotak, lalu dikelilingi oleh vegetasi yang cukup lebat, dan di tengahnya merupakan seperti lahan kosong ya, dengan ditumbuhi beberapa rumput, karena memang dari warnanya ini terlihat hijau dengan tidak terlalu hijau sekali ya. Itu, lalu di sini ada tengahnya, lalu di sini ada jalan yang memisahkannya ya, jalan seperti jalan kecil. Nah, ini merupakan bisa dilihat dari sekitarnya juga, tadi tidak jauh dari kawasan pemerintahan, permukiman, bisnis. Di sini merupakan kira-kira alun-alun kota ya, karena di sebelahnya sini dilanjutkan dengan seperti lapangan kota dengan beberapa perbedaan ya. Di sini ada lapangan untuk tersendiri seperti lapangan basket, lalu sebenarnya ada futsal gitu ya. Jadi kemungkinan ini merupakan alun-alun kota. Kita namai alun-alun, dan di sini merupakan kawasan lapangan yang terdiri ada beberapa macam lapangan ya, ada ini di sini basket, lalu di sebelahnya sini ada futsal, di sebelah sini ada untuk badminton. Nah, kita lihat, sekian interpretasi dari kawasan sekitar Banda Aceh dan sekitarnya ya. Ini merupakan kota ya, kawasan kota di mana ini ada kawasan pemerintahan, lalu ada taman kota, lalu disusun dengan alun-alun, dan di sini juga ada lapangan untuk kebersihan itu, lalu ada kompleks masjid dan permukiman, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis juga. Lalu di sini mungkin akan ada banyak lagi
beberapa gedung ya, gedung yang mendukung untuk dari pembangunan kota ini sendiri seperti ada universitas kemungkinan, lalu ada fasilitas kesehatan dan lain-lain yang akan tersebar di wilayah selanjutnya. Untuk kawasan ini mungkin ada beberapa ini saja ya, dan ini sudah menyeberang sampai sini yang terdapat ada tugu dan jembatan. Oke, sekian interpretasi citra pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya, sampai ketemu lagi. Bye bye.